tidak diurus, dalam waktu meninggal tidak didoakan. Banyak faktor lain, itu hanya salah satu faktor. Bang Pei jangan ngatawain Bang Pei. Kedua, karena memang banyak bergaul dengan Muslim, karena keluarganya juga ada yang Muslim. Jadi sana ada ketertarikannya dia untuk memeluk Islam. Ya kalau Jadi kita di jangan, Islam Bang, kalau kita di Islam Bang Handi kan, ya walaupun dia tidak pernah masuk di masjid, kalau dia namanya Islam ya harus diurus kan gitu ya. Tetap harus diurus secara Islam. Pemakamannya ada yang urus, walaupun dia tidak pernah eh, masuk ke masjid mungkin ya. dia kan udah dijelaskan tadi hukumnya fardu kifayah. Berdosa semua kita ini umat Islam seluruh dunia. Kalau ada umat Islam itu meninggal nggak ada yang ngurus. Wajib kan hukumnya. Macam-macam. Host sabar ya host, mungkin belum jodoh ya. Cari yang lain aja host. Kenapa on cam di sini? Karena tadi kita sebagian nggak sempat masuk waktu dia syahadat. Sedangkan sertifikatnya nanti dari API. Kebetulan di sini kan pada ngumpul pengurus API nih. Kota Lempu pengawas, Pak D, Banjuma, Kore saya, Akang sebagai humas. Nah, supaya lebih transparan. Nanti diurus oleh Sekum mengenai sertifikatnya. Sertifikat itu nanti dipakai untuk mengurus dalam hal perubahan identitas di KTP-nya. Nah, nanti kalau Gini, mengalami Bang Andi, dia itu tiap hari naik komal saya loh. Sebelum iya, syahadat, Kang. kenapa diam terus dianya? Dasar. Ntar dulu Kang, saya belum kelar Kang. Sampai di mana tadi ini? Sampai di humas. Pare-pare. Aduh. Jadi nanti sertifikat mualaf itu ya dipakai nanti pengurusan. Kalau mengalami kesulitan, ya Anda tinggal menelpon ke salah satu pengurus. Anda posisi di mana, ya insya Allah tim akan membantu dalam pengurusan administrasi. Dan kalau Anda butuh ustadz atau butuh siapa, ya nanti tim juga akan datang. Tentu ya ibu-ibu pengajian nanti yang mengurus Anda. Gitu sih kira-kira tanggung jawab Ya. kami dari API Pusat. Oke, Nah, lanjut. kalau masalah KTP, Bang Andi, KTP sama kartu keluarga serahin aja ke saya biar saya yang urus. Seminggu kelar. Ya kan abang di Jakarta, dia KTP-nya di sana gimana ceritanya Nggak Mas? apa-apa, bikin KTP di alamat mana aja nggak apa-apa. Bisa. Janganlah Kang, itu kan bypass namanya. Biar dia melalui prosedur di sana. Halo, Ya gimana Mbak? Halo lagi. ini nggak bisa on cam nih, Hah? Kenapa? nggak bisa on cam. Oh iya. Tadi Anda waktu syahadat itu nggak on cam? Itu tadi pakai WA-nya Kanora gitu. Oh pakai akun Kak Ibu Nora gimana? Kok bisa? Gimana ceritanya? Ini pengikutnya udah Lihat WA gitu 1.400 nanti kok kalau belum bisa on share-share cam. Iya, bareng-bareng lagi ya. Enggak, itu pengikutnya lihat Bang Andi udah 1.400 loh. Iya, tapi nggak bisa ini. Tapi saya minta nggak mau tuh, tidak dapat mengaktifkan kamera. Iya. Tadi bisa sih tadi. Mungkin bisa Mbak keluar sebentar naik lagi gitu. Coba turun dulu keluar TikTok baru balik lagi ya. Ini biar jelas di sini gitu loh. Oke? Apa begitu ya? Enggak, ini Bang Andi itu TikToknya belum diupdate Mbak. Update dulu TikToknya Mbak. Iya. Oke lah kalau begini turun dulu Mbak. Nanti naik lagi Mbak. Itu belum diupdate Bang Andi. Kayak yang Ustadz Alif kemarin. Gimana ceritanya on cam sama Bunda Nora di mana, dia di mana? Maksudnya gimana sih? Belum mau أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Masya Allah. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون
ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa kata Allah? Qul huwa naba'un azim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Al-Quran itu adalah berita besar. Antum anhu mu'ridun, yang kalian berpaling darinya. Katakan kepada orang-orang kafir, huwa naba'un azim. Al-Quran itu adalah berita besar, berita akbar. Antum anhu mu'ridun, di mana kalian kabur meninggalkan dan berpaling dari Al-Quran berita besar ini. Maka liya min ilmi bil malail a'la is yahtasimun. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-ma'ul a'la, tentang malaikat, ketika mereka berbantah-bantahan. In yuha, yang diwahyukan kepada aku, ilayya illa annama ana nathirum mubin, bahwa aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Ketika Allah kemudian mengatakan tentang bagaimana berita besar Al-Quranul Karim, para malaikat pun berbantah-bantahan. Isqala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni khalikum basyaram min tin, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, kemudian apabila aku telah sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruh ciptaanku kepadanya, faqa'u lahu sajidin, maka wahai kau para malaikatku, tunduklah kamu dengan bersujud menghormat kepadanya. Fasajadal malaika, lalu para malaikat itu kemudian kulluhum ajma'un, bersujud semuanya menghormat kepada Nabiullah Adam alaihi salam, illa iblis, kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin, iblis menyombongkan diri, dan kesombongan iblis ini termasuk golongan yang membuat dirinya masuk pada lingkaran kekafiran. Yang tidak mau sujud atas perintah Allah illa iblis. Semua makhluk di langit bersujud atas perintah Allah illa iblis, kecuali iblis. Ketika Allah mengatakan jangan kau makan babi, tunduk. Jangan kau makan makanan yang diharamkan, tunduk. Illa iblis, kecuali iblis. Qala ya iblis, Allah berfirman kepada iblis, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima halaqtu biyadai, apa yang menghalangi kamu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku sendiri, yaitu Adam? Astakbarta am kunta minal alin, apakah karena kamu sombong atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Qala ana khairum minhu, iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani, kau menciptakan aku minar, dari api. Wa khalaqtahu, dan kau ciptakan dia min tin, dari tanah. Qala fakhruj minha, fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berkata kepada iblis, kalau begitu maka keluarlah kamu dari taman ini. Keluar kau dari taman ini, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Wa inna alaika la'anati ila yaumiddin, dan sungguh kutukanku tetap atasmu wahai iblis, ila yaumiddin, sampai pada hari pembalasan. Qala rabbi fanzirni, iblis pun menjawab,
Ya Rabb, ya Tuhanku. Iblis masih mengaku pencipta langit dan bumi sebagai Tuhan. Ada makhluk, ulaika hum syarrul bariyah, yang lebih hina daripada iblis. Siapa mereka? Yang sudah tak mengaku kepada Allah, pencipta langit dan bumi sebagai Tuhan. Iblis masih mengaku Allah Tuhannya. Rabbi fa'anzirni, Tuhanku, tangguhkanlah aku ila yaumi yub'atsun, hingga pada hari manusia keturunan Adam dibangkitkan. Tangguhkan, tangguhkan. Allah menjawab, qala fa innaka minal munzarin, maka sesungguhnya kau wahai iblis termasuk golongan yang diberi penangguhan ila yaumil waqtihal ma'lum, sampai pada hari yang telah ditentukan, yaitu hari kiamat. Qala fa bi izzatika la uqwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, demi kemuliaanmu wahai Tuhan. Iblis masih mengakui kemuliaan Allah. Ada makhluk yang diberi akal, ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk, bahkan lebih buruk daripada iblis. Pasti aku akan menyesatkan. Iblis bersumpah, ya Rabb, demi kemuliaanmu aku akan menyesatkan semua keturunan Adam, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka, yaitu yang ikhlas beribadah, tunduk berserah diri kepada perintahmu, yang muslim berserah diri, bukan yang mengingkari bahkan membatalkan perintah-perintahmu dengan mengatakan ada tumbal yang menjadi penebus. Qala fal haqqu wal haqqa aqul. Allah kemudian berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. La'amla'anna jahannam minka, sungguh aku akan memenuhi neraka jahannam dengan kamu, wa mimman tabi'aka minhum ajma'in, dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya akan aku penuhi neraka jahannamku itu. Siapa yang mengikutimu iblis, yang ada di antara keturunan Adam kelak, aku akan penuhi nerakaku dengan kalian. La'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Sungguh aku Allah akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu beserta orang-orang kafir yang terperdaya oleh bisikanmu. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ma as'alukum alaihi min ajri wa ma ana minal mutakallifin. Aku meminta imbalan, aku tidak meminta imbalan sedikit pun. Ma as'alukum, kepadamu atas dakwaku, kepadamu atas risalahku, kepadamu atas ajaranku, kepadamu atas bimbinganku, kepadamu terhadap kenabian dan kerasulanku, dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada. In huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Peringatan bagi orang kafir, peringatan bagi orang munafik, peringatan bagi orang fasik, peringatan bagi orang munafik, orang syirik, semua, dan juga peringatan kepada orang-orang yang beriman. In huwa illa zikrul lil alamin. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahim. Dan sungguh wahai Nabi Muhammad, kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Maha suci Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Inilah keadaan yang sekarang terjadi para sahabat-sahabat sekalian. Sekelompok manusia hadir di tengah-tengah kita kemudian sebagai wakil dari golongan yang kafir, kata Allah. Mereka akan kafir, mereka akan ingkar, mereka akan segolongan dengan mereka,
disebabkan karena illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud menghormat kepada Allah atas perintah Allah untuk menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Istakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu adalah kelompok dari kafir. Dan Al-Quran mengatakan orang kafir wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuksirun. Iblis golongan kafir. Orang kafir datang menolong, membantu iblis agar manusia durhaka kepada Tuhan. Dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuksirun. Orang-orang kafir, saudara-saudara mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang fasik. Mereka akan membantu setan agar mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Tadi di ayat Al-Quran surah Sa'ad yang kita bacakan, iblis ini bersumpah di hadapan Allah. Ketika ditanya oleh Allah, ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqta biyada. Apa katanya? Wahai iblis, apa yang menghalangimu? Aku lebih baik. Ana khairum min, aku lebih baik. Halaqtani, kau ciptakan aku min nar, dari api, dia dari tanah. Allah mengusir, fakhruj, keluar. Dan Allah mengatakan, wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Laknatku atasmu sampai hari pembalasan. Iblis terima itu. Rabbi fa'anzirni, wahai Tuhanku, tangguhkan aku, panjangkan usiaku sampai hari kebangkitan. Allah mengatakan apa? Fa innaka minal muntarin. Kamu sekelompok, kamu termasuk kelompok orangnya, kamu sekelompok makhluk yang akan kuberi penangguhan, kuperpanjang umurmu ila yaumil waqtihal ma'lum, sampai pada hari yang telah ditentukan, hari kiamat. Lalu apa kata iblis, sahabat-sahabat sekalian? Fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu, pasti aku iblis akan menyesatkan mereka semua. Jadi iblis sebelum ada Islam dan agama sebelumnya itu iblis sudah bersumpah lebih dulu. Fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali umat Islam yang dipilih kemudian beribadah tunduk kepada apa yang disyariatkan oleh para nabi. Beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada hari akhir. Itulah umatnya Nabi Muhammad. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis tidak berdaya mencobai hamba-hamba Allah yang terpilih. Tidak berdaya. Iblis hanya berdaya kemudian kepada orang-orang yang menjadi saudara-saudara iblis. Iblis datang mengajarkan tak ada lagi yang haram, semua halal makan. Pengikutnya mengikutinya. Iblis tahu cara menggugurkan iman seseorang, datang melalui syahwatnya. Syahwat itu apa? Nafsu, keinginan daging, ingin makan ini, ingin makan itu, ingin nikmati ini, ingin rasakan itu keinginan daging. Dari sanalah iblis datang kemudian. Ketika Nabi Adam alaihissalam dicobai, itu keinginan dagingnya yang mau makan. Makan itu keinginan daging. Maka iblis datang mempretelin keinginan daging yang dilarang tadi dengan hukum Tuhan, dengan mengatakan udah makan aja, makan. Justru kalau kau makan hidupmu merdeka, tidak akan mengalami kematian. Begitu juga setelah nabi-nabi datang, jangan makan ini, jangan makan ini. Makan aja nggak apa-apa, semuanya sudah halal. Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Saudara-saudara iblis, orang kafir, orang fasik, senantiasa membantu iblis dalam mendurhakai Tuhan dan tidak akan pernah henti-hentinya menyesatkan. Coba lihat.
Siapa di antara kelompok agama yang mengajarkan manusia pengikutnya menyembah kepada makhluk? Menyembah kepada makhluk itu ajaran Tuhan? Bukan. Itu pasti bukan ajaran Tuhan. Karena yang benar adalah menyembah kepada Khalik. Menyembah kepada Khalik. Bukan menyembah kepada makhluk. Oleh karena itulah kemudian tugas kita sebagai para apologet Islam, Al-Quran sudah menjelaskan, innalladzina amanu yukatiluna fi sabilillah. Kita umat Islam berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru fi sabilit tagut. Dan orang-orang kafir berperang di jalan tagut, iblis. Faqatilu awliya as-syaitan. Seruan Allah, perangilah saudara-saudaranya setan. Wa ikhwanuhum yamudunhum fil ghayy. Itu yang kita perangi, saudaranya setan. Siapa saudaranya setan? Yang senantiasa mengajak kita menyembah kepada makhluk. Jadi kalau ada orang datang mengajarkan kita menyembah kepada pohon, mengajarkan kita menyembah kepada jalan raya, mengajarkan kita menyembah kepada tempat ayam bertelur, ampoti, mengajarkan kita kemudian menyembah kepada konde ibu, atau mengajarkan kita menyembah kepada tusuk gigi, atau mengajarkan kita menyembah kepada raket, atau mengajarkan kita menyembah kepada sandal swallow. Jangan mau. Jangan mau. Karena Tuhan yang maha tinggi, maha suci tidak akan tersentuh dimensi makhluk. Karena itulah kemudian tujuan iblis kemudian sampai ketika datangnya hari kiamat adalah menyesatkan umat manusia. Tapi Allah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai berita besar kepada kita, agar kita kemudian bisa beriman kepada pencipta langit dan bumi, berlandaskan kepada Al-Quran. Kul huwa naba'un azim. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, Al-Quran itu adalah berita besar. Antum anhu mu'aridun, yang kamu kemudian berpaling darinya. Jadi disuruh perintahkan, wahai manusia, Al-Quran itu adalah berita besar yang kalian berpaling darinya. Maka naliya min ilmi bil mala'il a'la iz yakhtasimun. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang malaikat ketika mereka berbantah-bantahan. Jadi Allah kemudian mengatakan itu. Nah, sehingga saudara-saudara, ya marilah kita memperkuat iman Islam kita, karena dengan hanya berislam kita bisa dijauhkan dari godaan syaitan. Karena hanya dengan berislam kemudian kita dijauhkan dari menyembah sendal jepit, menyembah anaknya orang, menyembah banyak hal, menyembah yang lain selain daripada hakikat pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu sebagai obat dari suara saya. Alhamdulillah suara saya sudah muncul kembali. Mudah-mudahan ke depannya jauh lebih bagus lagi dari hari ini. Demikian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbangun loh saya dengar guru Anda. Takbir. Allahu Akbar. Ini hand-hand, Muslim apa Kristen hand-hand?